Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Selamat pagi. Abraham, Ya, pagi Mbak selaku Intan. selaku narasumber kami di Ya, penelitian jurnal pada kali ini. ya, Perkenalkan saya dengan Intan Mangestuti dengan Mbak Ira Siti Syarah, ya. izin untuk melakukan penelitian jurnal. Oke. Dalam hal ini akan meneliti terkait pengadaan gagal lelang pada pengadaan alat berat di PT PLN Indonesia Power. Oke. Mungkin sebelumnya Mas Hmm? Abraham mau menyampaikan sesuatu, silakan. Perkenalkan diri mungkin, atau mungkin informasi yang lain, silakan Mas. Oh iya, baik. Mohon izin, saya Abraham Supriyanto. Saya kebetulan bertugas di Divisi Procurement di PT PLN Indonesia Power Kantor Pusat. Saya bertugas di Procurement 2. Oke. Hmm. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Mas Abraham, atau mungkin Mbak Ira, mau kita langsung mulai saja agenda wawancara pada hari ini ya? Kita langsung saja. Iya, langsung aja. Ini mungkin izin kita rekam ya, Mas Abraham ya? Oh iya, kami izin rekam ya Mas Abraham ya. Iya, silakan, silakan. Oke. Baik. Tadi informasinya di sini saya izin share screen juga untuk monitoring di SCM. Ini adalah dari beberapa pengadaan, di antaranya untuk pekerjaan atau pengadaan alat berat ini, frekuensinya lumayan banyak, yaitu ada proses pengadaan alat berat untuk PLT Laut Tekam, Rica, dan Jeranjang. Ini frekuensinya sampai 3 kali, pekerjaan itu progresnya adalah dibatalkan atau dikembalikan ke user. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu mungkin ya, prosesnya seperti apa sebelumnya, atau mungkin kebutuhan dari unit seperti apa, jadi sampai akhirnya bisa sampai batal. Silakan diinfokan mungkin Mas Abraham, atau mungkin Mbak Ira mau disampaikan dulu yang lain, atau mungkin penjelasan dari Mas Abraham dulu? Mungkin ini dulu kali ya, latar belakang Oh iya, boleh Mas Am, kalau misalnya disampaikan. kebutuhan ininya Mas Am, mungkin kalau boleh diceritakan dulu pengadaan alat berat ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita lihat ini untuk pengadaan alat berat ini kan dari masing-masing karakteristik pembangkit ini ada kebetulan ada yang PLTU dan ada yang PLTA ya. Kalau yang untuk PLTU mungkin memang kebutuhan alat berat ini dibutuhkan untuk seperti mobilisasi dari gudang menuju ke coal-yard. Coal-yard itu maksudnya itu di tempat buat menaruh batu bara penyimpanannya. Untuk meratakan batu bara juga itu, jadi alat berat yang dibutuhkan. Kebetulan untuk dari masing-masing pembangkit ini memiliki kebutuhan alat berat yang berbeda-beda. Mungkin ada forklift, ada ekskavator. Jadi sebenarnya fungsinya juga untuk membantu dalam proses merapihkan di sekitaran area menaruh batu bara. Kalau yang untuk di PLTU. Sedangkan kalau untuk yang ini ada yang di PLTA juga. Ini karena memang ada kebutuhan juga untuk dredging. Dredging itu apa ya? Ada sedimentasi atau ada penimbunan di waduknya. Kebetulan karena PLTA-nya ini ada waduk, jadi untuk alat berat ini digunakan untuk mengangkut hasil dari sedimen atau sampah-sampah di sekitaran waduk sehingga tidak mengganggu produktivitas untuk menghasilkan tenaga listriknya. Kalau sekilas sih gitu sih untuk kebutuhannya alat berat yang dipergunakan. Lanjut lagi ya berarti ya. Oke, nah dari terkait itu kan dari pembangkitnya itu bersurat kepada kami di kantor pusat untuk dapat diadakan alat beratnya, dan kalau dari kami dari tim pengadaan melihat ada karakteristik yang sama, yaitu di pengadaan alat berat, walaupun itu dari usulan dari lebih dari satu pembangkit, namun dikarenakan karakteristik barangnya itu sama, yaitu alat berat, jadi metode yang kami gunakan ialah digabungkan atau di squeezing. Itu metode pengadaan di squeezing. Jadi metode squeezing itu merupakan bisa menggabungkan usulan-usulan dari berbagai unit kerja, ataupun dari dalam hal ini kita di pembangkit
dengan kebutuhan pengadaannya sama, dalam hal ini alat berat. Jadi kami gabungkan usulan dari beberapa pembangkit ini, dari beberapa unit ini untuk kita jadikan satu proses pengadaan, yaitu digabungkan atau yaitu metode squeezing. Nah, setelah kita gabungkan metode squeezing ini, kami sebelum memulai pengadaan itu kan berarti kita dari usulan dari masing-masing unit ini ada DMR dan editornya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, lalu kami tuangkan di dalam dokumen pengadaan dan kami memulai prosesnya. Jadi karena squeezing ini simpelnya begini, kalau di squeezing itu juga bisa ditetapkan itu nanti untuk pemenangnya itu bisa single winner atau multi winner, itu tergantung dari ketentuan dari pengadaannya sendiri. Nah, dalam hal ini metode yang kami pergunakan dalam case ini adalah multi winner. Jadi tidak harus satu pemenang untuk seluruh unit yang mendapatkan atau menjadi mitra kami, tapi bisa jadi satu ataupun dua mitra itu yang mendapatkan pekerjaan ataupun paket di pengadaan di salah satu unit ataupun lebih dari satu unit tersebut. Nah, dalam berjalannya waktu, ini seperti dilihat di gambar, ini dikembalikan, ini mengalami proses kegagalan karena pada saat setelah kita sudah membuat dokumen pengadaan, lalu kita mengundang calon-calon mitranya. Kebetulan di dalam hal ini kita mengundang 4 mitra. Lalu mitra tersebut mengikuti pre-bid ataupun end-leasing penjelasan, dan setelah mengikuti penjelasan itu tahapan berikutnya adalah pemasukan dokumen penawaran. Nah, pada saat untuk pemasukan dokumen penawaran, dalam hal ini dokumen penawaran sampul 1 yaitu dokumen administrasi dan teknis, kita belum masuk di sampul 2, di mana sampul 2 itu penawaran harga. Di sampul 1 tersebut itu tidak ada yang memasukkan. Dalam hal ini ya kita tuangkan dalam BA klarifikasi juga. Kami bertanya kepada mitra-mitra kenapa tidak memasukkan untuk penawaran tersebut, dan didapatkan hasilnya dikarenakan lebih kepada para mitra tidak sanggup untuk menyediakan alat berat tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan, yang sudah dicantumkan dalam TOR dari masing-masing unit. Jadi sehingga mitra-mitra tersebut tidak bisa memenuhi keinginan dari user dalam hal ini untuk mendapatkan alat berat sesuai dengan waktu yang dituangkan dalam TOR dari masing-masing unit. Jadi kenapa bisa gagal, dan karena sudah kita klarifikasi, kita tuangkan dalam BA klarifikasi, dan kita bersurat kembali kepada masing-masing unit bahwa dokumen tersebut itu gagal. Setelah itu sebenarnya kita dari hasil evaluasi dari klarifikasi tersebut kita juga informasikan kepada unit-unitnya untuk bisa dilakukan misalnya semacam revisi dalam TOR, RAB ataupun DMR, terutama dalam waktu pelaksanaan ataupun deliverable-nya. Dan setelah itu juga kita langsung ada usulan lagi dari masing-masing unit ini yang gagal untuk mengajukan pengadaan ulang terkait dengan hal yang sama, tapi ada revisinya. Waktunya sudah diperpanjang, namun oh ya, sorry. Sebelum lanjut, Gimana? ini berarti lelangnya ada yang kedua ya? Setelah gagal ini sudah ada lelang lagi ya? Betul. Mungkin sebelum lanjut ke lelang 2, Mas Aan, kalau boleh, tadi itu untuk mitra yang tidak sanggup deliverable time-nya itu berarti karena untuk waktunya sendiri itu sudah ditetapkannya kalau di pengadaan itu berarti mengikuti yang ada di TOR gitu ya? Betul. Karena kami dari panitia pengadaan based on-nya dari TOR. Sesuai kebutuhan user ya, Mas ya? Betul, sesuai dengan kebutuhan user. Jadi user sudah membuat timeline pelaksanaan pekerjaan dari perencanaan hingga eksekusi. Namun
dan sudah kita tuangkan juga dalam dokumen pengadaan, namun dalam setelah pre-bid tersebut ternyata seluruh mitranya tidak sanggup Tidak untuk sanggup ya, oke. Kalau memenuhi. boleh digali lagi Mas Aam, itu ketidaksanggupannya karena apakah ya? Oke, jadi waktu itu berada di triwulan 1 waktu itu, di triwulan 1 tahun. Jadi karena memang saya koreksi, jadi dari triwulan 1 mengarah ke triwulan 2. Jadi itu ada hari raya waktu itu, ada Idul Fitri kalau tidak salah. Jadi pengiriman itu juga pasti akan susah nih untuk pengirimannya kan, karena kita harus mempertimbangkan cuti bersama maupun jalur ekspedisi yang ditutup karena untuk mudik juga kan, dengan kapal-kapal ataupun baik darat, laut, dan udara juga kan pasti harus ada prioritas sendiri dari pemerintah ya untuk lebih mengangkut penumpang daripada peralatan-peralatan. Nah, mungkin hal tersebut juga yang sepertinya tidak mungkin terlupa ataupun kurang bisa diprediksi oleh user untuk bisa menambahkan kiraan waktu tersebut, sehingga seharusnya itu bisa mengakomodir dengan adanya hari raya tersebut. Jadi waktu yang ditetapkan itu menjadi bergeser, jadi mitra-mitra tidak bisa memenuhinya. Oke. Tapi berarti belum sampai ke pembukaan harga berarti ya Mas Aam ya? Masih yang Belum. awal. Oke, Belum. baik. Berarti di Ya. awal udah Di awal. gagal Ya. karena deliverable time, dan tadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ya Mas Aam, karena kemungkinan karena tidak tercapture-nya tadi ya adanya hari libur yang panjang dalam Betul. perencanaan TOR ya, kebutuhan. Iya, Oke. betul. Mungkin Terlalu mepet mungkin ya disampaikan ya? Iya, terlalu mepet juga. Iya, terlalu mepet juga diusulkannya. Oke, Ya. baik. Selanjutnya untuk yang pelelangan yang ulangnya Mbak ya, dilanjutkan? Oke, silakan Mas. Oke, saya lanjutkan untuk yang lelang kedua. Sebenarnya skemanya juga sama dengan yang lelang pertama, dan ini sudah direvisi juga oleh user untuk waktunya, dan kami juga mengundang lagi mitra-mitranya juga, dan sudah menginformasikan juga sudah ada perubahan dari sisi waktunya juga, sehingga bisa lebih mengakomodir juga dan lebih realistis lah untuk melakukan pengirimannya. Setelah itu sudah pre-bid ulang, kita melakukan pre-bid ulang, lalu pas pembukaan sampul 1, dokumen administrasi dan teknis itu juga hadir semua, mitra-mitra bisa memasukkan, lalu dan lulus. Selanjutnya juga kita, namun maaf saya koreksi, dan mitra-mitra yang memasukkan itu ternyata hanya 1. Jadi dari kami mengundang 4 mitra, tapi yang memasukkan hanya 1. Itu berlaku untuk seluruh unit, karena kita juga memakai metode yang sama, metode squeezing. Jadi dari 4 mitra yang kami undang, itu hanya 1 yang memasukkan dokumen penawarannya, yang sampul 1 yang administrasi dan teknis. Kalau boleh tahu kenapa tuh Mas? Cuma 1? Nah, itu saya juga pas kami konfirmasi itu tidak ada keterangan juga dari 3 mitranya ya. Saya kurang paham juga, tidak ada informasi lagi, tahu-tahu juga mereka sudah mengirimkan surat untuk ketidakikutsertaan, ya. Oke, setelah itu baru hanya ada 1 yang ini ya, hanya ada 1 yang submit dokumen penawarannya. Betul. Hanya ada 1 yang submit penawaran. Lalu kami, karena pas kami evaluasi lagi untuk dokumen administrasi dan teknisnya itu 1 mitra itu lulus, sehingga kami lanjutkan. Jadi intinya kalau dengan metode squeezing ini, walaupun hanya 1 yang memasukkan, itu prosesnya tetap berjalan. Karena kan di awal di pre-bid itu sudah 4 mitra, lalu tapi pas pemasukan hanya 1, tapi walaupun hanya 1 ya prosesnya tetap berjalan dengan metode lelang tersebut ya. Setelah itu, setelah tahapan sampul 1, administrasi dan teknisnya sudah, kita lanjutkan untuk di sampul 2, yaitu pembukaan harga. Di saat pembukaan harga tersebut, harganya
yang dari mitra maupun HPS yang kami pegang itu tidak pas lah, tidak cocok. Jadi kami melakukan negosiasi, namun kami sudah melakukan negosiasi mungkin sampai sudah akhir, tapi dari pihak mitranya pun tidak bisa untuk melakukan Menurunkan ya. melakukan reduksi sampai HPS itu kami sudah maksimal untuk mencoba menurunkannya, namun tidak bisa dikarenakan harga dari mitranya tersebut pun itu sudah memakai harga dasarnya juga. Setelah itu kami coba sambil kami klarifikasi juga, ternyata kami lihat referensi dari user kembali lagi ke Tor-nya itu mungkin juga menggunakan referensi yang sudah lama dan mungkin tidak mempertimbangkan ada mungkin kenaikan semacam inflasi ataupun ada biaya angkut yang mengalami kenaikan ataupun material dan spare part, karena kan kita bicara dengan alat berat ini banyak komponen ya. Jadi mungkin terjadi miss lagi dari Tor-nya, dari perencanaan dari usernya juga, sehingga juga selisihnya pun juga kita sampai akhir pun juga masih cukup lumayan ini, dan kami juga melakukan konsul juga ke beberapa brand-brand lainnya pun juga dengan harga yang disiapkan oleh budget yang disiapkan oleh user pun juga mungkin tidak bisa memenuhi harapan antara keinginan dari user untuk mendapatkan barang tersebut, namun dari budget tidak bisa dengan harganya gitu. Jadi mungkin lebih ke perencanaan dari harga. Kalau yang pertama tadi karena waktu, nah ini ternyata pas kita bongkar lagi, kedua itu gagal karena harganya sudah tidak pas. Bahkan sampai HPS pun kami tidak bisa mendapatkan kecocokan dengan mitranya. Atau mungkin Mas Am, saya boleh tanya, dari 3 mitra yang tadi belum bisa submit, itu mungkin prasyaratnya apa terlalu tinggi kali ya, jadinya mereka belum sanggup untuk submit dokumen penawaran dan lain-lainnya? Nah, itu saya Pas juga unleasing kurang. ada informasi itu nggak ada mungkin diskusi-diskusi? Nah, saya kurang paham juga karena juga yang kemarin kami undang juga itu juga seperti perusahaan-perusahaan Big besar, Four-nya, alat beratnya Big Four-nya lah di pemainnya ya, Indonesia, pemain-pemainnya langsung kepalanya langsung lah yang punya lisensi di Indonesia. Jadi ya seharusnya sih bisa bersaing dengan itu sih. Tapi sebenarnya juga ada ini juga sih. Saya sempat mendapatkan setelah selesai prosesnya itu juga dari mindset dari alat berat ini mungkin lebih ke dapat masukannya, mereka itu lebih prefer untuk mungkin nggak bisa digeneralisir sih ya. Tapi mungkin saya bertanya ke dua mitra ini, jawabannya agak-agak mirip. Mereka untuk perusahaan alat berat itu lebih menyenangi untuk skema sewa dibandingkan beli gitu. Ataupun misalnya dia beli, misalnya kita beli itu kuantitinya itu banyak, harus banyak. ada minimal Sedangkan mungkin ya? mungkin kalau kita kan nggak bisa apple to apple dengan perusahaan tambang ya, sedangkan perusahaan tambang itu bisa membeli puluhan alat berat, sedangkan dari kita itu masih satuan. Mungkin kita beda nggak bisa apple to apple lah ya, nggak bisa membandingkan sih. Tapi memang mindset dari perusahaan alat berat sih, mereka akan lebih suka dengan satu skema sewa ataupun beli dengan jumlah yang puluhan gitu, sedangkan kita masih satuan. Itu sih sebenarnya bisa jadi pertimbangan juga. Mas Aam, ada kemungkinan ini nggak Mas, kemungkinan lokasi mungkin Mas, ini kan kalau ngelihat ada yang di halte kan ya mungkin jauh atau Betul. gimana sih? Iya, lokasi juga sangat berpengaruh juga. Bahkan kemarin saya juga sempat dapat ada yang selain di Holtecam juga ada yang di Nabire, Timika, Sorong juga. Itu memang kendalanya juga dengan lokasi, dengan jarak, apalagi juga alat berat yang dikirim misalnya hanya cuma satu gitu kan, kayak perusahaan dari mitranya pun harus mengeluarkan effort yang besar hanya untuk mengirimkan satu. Mungkin mindset dari perusahaannya juga mereka harus menghitungkan, mereka juga harus punya dapat profit, tapi bagaimana menyanggupi dengan budget dari kita. Mungkin itu yang nggak match kali antara mitra dan dari usernya gitu. Mungkin sebenarnya harus dipertimbangkan dengan dari sisi lokasinya juga.
Sama seperti kayak di Jeranjang, itu pun juga karena di Lombok kan juga karena, kalau yang saya lihat itu base warehouse dari alat beratnya itu semuanya base-nya tetap di Jakarta. Walaupun mereka punya kantor-kantor perwakilan di, kota-kota besar di seluruh Indonesia, namun untuk pengirimannya tetap harus di Jakarta. Jadi memang biaya angkutnya itu start-nya pasti akan dari Jakarta, tidak dari kota-kota terdekat gitu. Itu harga berarti balik ke harga lagi Betul, ya, pasti akan lebih betul, mahal ya, makin jauh betul. lokasinya kan. Makin jauh lokasi apalagi yang kayak waktu kita balik yang pertama dengan waktu hari raya tersebut juga kan pasti, biaya pengangkutannya akan lebih besar lagi Iya. dengan prioritasnya juga yang akan lebih memilih untuk penumpang dahulu pastikan daripada barang gitu sih. Mas, Mhm, tadi kan yang di lelang kedua sudah mhm, sempat masuk penawaran harga 1 ya? mhm, Itu mhm. sempat dilakukan negosiasi atau ini enggak? Sudah, iya Sudah tadi sempat katanya ya, iya. dilakukan negosiasi bahkan kami sudah mentok sampai HPS pun itu sudah tidak Nggak bisa berhasil ya? nggak berhasil karena masih ada Berarti gap juga sih. iya, iya, Dari jauh mereka banget juga ya sudah harganya ya. jauh banget. Mungkin Tapi itu juga jadi masukan. kalau boleh tahu Mas, Mhm, HPS sendiri itu mhm. patokannya berarti dari RAB itu ya, yang diusulkan oleh user-nya? Iya, patokannya dari RAB terus kami melihat dari kontrak-kontrak alat berat yang, tahun Tahun sebelumnya sebelumnya mungkin ya? kebetulan, Oke. ya tahun sebelumnya sudah ada juga itu kami sudah menghitung inflasi tahun ini juga namun Mhm. di saat kami sebenarnya kami juga punya HPS sendirinya juga dengan realnya sebenarnya tidak terlalu jauh dari penawaran yang dari mitranya itu, namun Mhm. kembali lagi ke budget dari usernya Oh, sendiri. Kami budgetnya. pasti akan terpentok juga di sisi pengadaan, pasti kan kami harus menyesuaikan juga Budget ya. dengan budget dari usernya sendiri. Kami tidak bisa untuk membuat HPS yang sebenarnya Melebihi. HPS-nya yang ini, tapi Iya. ternyata budgetnya Iya. mentok ya kami akhirnya menyesuaikan kembali. Ya, berarti ada kemungkinan dari user-nya memang nggak update ya, Mas, ya? Karena kan tadi, Betul, betul. ngusulin RAB-nya jauh banget dari Jauh. harga pasar saat ini ya? Betul. Oke, oke, Betul. oke. Untuk sekarang berarti ini Mhm. keduanya gagal ya Mas statusnya ya? Iya, keduanya gagal. Oke. Mbak Ira, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku kayaknya cukup bentar. Cukup, nerima informasinya ya tadi ya, Mas, udah ngejelasin juga emang prosesnya seperti itu dari unitnya, apa, perencanaannya mungkin belum matang juga, kurang matang maksudnya bukan belum matang, terus waktunya juga terlalu mepet ya, Mas, ya. Jadinya beberapa kali proses jadinya harus gagal seperti itu. Iya. Oke, berarti, dicukupkan untuk wawancara hari ini, Mbak Ira? Oke, baik. Terima kasih ya banyak waktunya, Mas, mungkin ada yang Iya, closing mau sama-sama. disampaikan lagi ke kami untuk informasi ini? Enggak sih paling, masukannya mungkin, dari kami dari sisi pengadaan intinya ialah, yang pasti meneruskan usulan dari unit, dari user untuk TOR dan EMR kami tidak bisa intervensi tapi mungkin kami bisa memberikan masukan. Intinya sih memang pentingnya perencanaan dan riset dan untuk bisa tahu gitu keadaan di saat kita mau melakukan, pengadaan untuk user bisa dapat melakukan perencanaan yang baik, riset yang baik sehingga pada saat dibawa ke pengadaan diproses, minim kendala begitu sih. Oke, oke. Siap, siap, siap. Baik, terima kasih banyak, Iya, sama-sama. waktunya Mas Abraham, Sama-sama kami Mbak Intan, Mbak Ira. sangat berarti buat kami buat bikin tugas nih, Mas. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama, mari. Oke, saya izin tutup untuk kajian pada yang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak.